pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Kita sudah pernah belajar ya di SD ya. Pembilang di atas dan penyebut itu ada di bawah. Contohnya seperti ini. 3/4 maka 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebutnya. Arti dari pecahan di atas adalah kita memiliki 3 bagian dari 4 bagian. Contohnya seperti ini. Kakak punya pizza misalnya 4 slice, kakak cuma punya 3 dari 4. Atau kakak hanya makan 3 dari 4 potong. Maka kakak punya 3/4 atau makan 3/4 pizza. Tapi ada juga bentuk pecahan campuran ya, artinya pecahan tersebut dicampur dengan bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1/3/4, artinya kakak punya 1 pizza ditambah dengan 3/4 pizza. Atau kakak makan 1 pizza ditambah dengan 3/4 potong lagi gitu ya, 3/4 pizza lagi. Nah, bagaimana sih cara menyederhanakan suatu pecahan? Ternyata pecahan bisa disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Selama masih bisa dibagi dengan suatu bilangan, maka pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Kecuali sudah tidak bisa, maka itu sudah kita sebut sebagai bentuk paling sederhana. Dengan kata lain, sebetulnya cara singkatnya atau cara paling tepatnya itu kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB dari keduanya. Cuma mungkin kadang-kadang agak lama ya, kita harus mencari FPB dan FPB-nya terlebih dahulu. Kecuali memang pecahannya besar banget, maka kakak sarankan cari FPB-nya. Tapi kalau kita punya contoh seperti ini, kakak punya 30/45, maka sebetulnya kakak tinggal membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang terpikir ya. Misalnya dibagi, oh ini kayaknya kelipatan 5 nih kak. 30 bisa dibagi dengan 5 menghasilkan 6. 45 bisa dibagi dengan 5 menghasilkan 9 kak. Berarti kita punya 6/9. Tapi ini belum bentuk paling sederhana. Kenapa? Karena 6/9 ini masih bisa dibagi 3 menjadi 2, dibagi 3 menjadi 3. Atau bentuk paling sederhana dari 30/45 adalah 2/3. Kalau dengan cara FPB, kalian akan mendapatkan FPB-nya itu adalah 15 ya. Sehingga 30 dibagi 15 hasilnya 2 dan 45 dibagi 15 hasilnya 3. Kita coba nih untuk yang B. Di sini kakak punya 90 dan 135. Boleh pakai FPB, boleh dicoret. Kalau kakak sih lebih prefer dicoret ya. 90 bisa dibagi 5 nih. Hasilnya itu 18. 135 bisa dibagi 5 juga nih. Hasilnya 27. Berarti sekarang kakak punya 18/27. Ternyata bisa dibagi 3 lagi. Dibagi 3 ini 6. Dibagi 3 ini 9 ya. Ternyata hasilnya 6/9. Oh, masih bisa nih. Dibagi dengan 3 lagi. Maka menghasilkan 2. Menghasilkan 3. Ternyata bentuk paling sederhananya juga sama. 2/3. Nah, gampang ya. Sekarang gimana kalau keluar soal seperti ini kak? Jadi nanti bisa aja dalam menyederhanakan pecahan, teman-teman ketemu soal yang ada satuannya. Nah, ketika menyederhanakan, satuannya harus sama. Paling gampang, kita pilih satuan yang lebih kecil. Di sini kakak punya meter, di sini kakak punya sentimeter. Kalau teman-teman ingat tangga ya, nah di sini kita punya meter, di sini kakak punya desimeter, di sini kakak punya sentimeter. Sentimeter ini di bawah. Jadi kita maunya mengubah si meter menjadi sentimeter. Ya, jangan jadi meter. Maka di sini kakak punya 30 cm dibagi 4 turun 1 turun 2 berarti 400 meter. Sentimeter sekarang. Nah, sehingga sentimeternya boleh kita coret. Satuannya boleh hilang karena pecahan itu sebetulnya adalah suatu perbandingan. Ini boleh kita coret nih. Ya, ini bisa disamakan lagi ya. 3/40 tidak bisa dibagi 3. Ternyata pecahannya adalah 3/40. Hitung pada pecahan itu tentunya mirip ya dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Dan ini bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Penting nih ya. Jika belum sama, maka kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya di sini kakak punya 5/6, bisa ditambah, bisa dikurang, tapi sama nanti prosesnya.
Maka ketika kakak mau menjumlahkan, penyebutnya harus sama. Nah ini kalau kita lihat KPK-nya itu 12 nih. Bisa disamakan ke 12. Nah maka 6 supaya menjadi 12 dikali 2, maka 5-nya juga dikali 2 menjadi 10. Kemudian 4 supaya jadi 12 itu dikalikan 3, maka satunya juga bisa dikalikan 3 atau harus dikalikan 3. Sehingga kita punya 13 per 12, atau kalau disederhanakan dalam bentuk pecahan campuran 1 per 12. Nah biasanya sih kalau kakak dalam perhitungan seperti ini cukup, tapi dalam soal-soal biasanya guru kalian maunya dalam bentuk seperti ini, atau di PG biasanya bentuknya juga seperti ini. Nah satu yang menarik dari penjumlahan dan pengurangan, itu bisa dilakukan tanpa mengubah pecahan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kalau kakak punya seperti ini, nah ya, 5 per 6 dikurang 3 1 per 6, kakak boleh banget nih begini. 5 dikurang 3, ya, ditambah 5 per 6 dikurang 1 per 4. Jadi dibandingkan kakak mengubah dulu ini menjadi pecahan campuran, ini lebih cepat biasanya. Di sini kakak punya 2, ditambah ini 5 per 6 samakan menjadi 10 per 12, dikurang 3 per 12. Atau kita punya 2, ini hasilnya 7 per 12. Dapat dari mana kak konsep ini? Boleh atau tidak sih? Boleh sekali, karena kita tahu kalau ini adalah 5 ditambah 5 per 6. Kalau ini, itu adalah ini 3 ditambah 1 per 4. Ya, artinya ini bisa ditulis seperti ini. Dikurang 3 dikurang 1 per 4. Berarti ini boleh dong kita kerjakan sama ini dulu. 5 dikurang 3, ini adalah sifat komutatif ya. Atau asosiatif karena dia mengelompokkan dulu mana yang mau dikerjakan. Ditambah 5 per 6 dikurang 1 per 4. Boleh banget nih seperti ini ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan boleh dilakukan penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Nah untuk operasi perkalian, pembagian, dan pemangkatan maka bisa dilakukan jika dalam bentuk pecahan biasa. Nah artinya tidak boleh pecahan campuran. Kalau ada pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini kakak punya contoh 5 per 6 dikali 1 per 4. Ini gampang ya. Kalau perkalian tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Artinya kakak punya 5 per 24. Kalau bisa disederhanakan, jangan lupa untuk disederhanakan lagi. Nah sekarang yang kedua, kakak punya 5 per 6 dibagi 3 1 per 4. Ini artinya harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 dikalikan 6 itu adalah 30, ditambahkan 5, maka kakak punya 35 per 6 dibagi dengan 3 dikali 4 12, 12 ditambah 1 itu adalah 13 per 4. Nah ini kalau pembagian nanti pembaginya ya 13 per 4 ini dibalik, sehingga di sini kakak punya 35 per 6 dikali 4 per 13. Artinya ini boleh disederhanakan ya. Boleh dibagi 2 hasilnya 2, boleh dibagi 2 hasilnya 3. Maka di sini kakak punya 70 dibagi 29 ya. 29 betul. 13 dikali 3 29. Atau kalau disederhanakan menjadi pecahan campuran, dia menjadi 12 per 29 ya. Karena ini adalah 58 ya, 2 kali 29. Sekarang contoh yang pemangkatan. Nah, kalau yang pemangkatan artinya sama nih, harus kita ubah menjadi pecahan biasa. 21 per 3 itu 2 kali 3 6 tambah 1 itu adalah 7 per 3 dipangkatkan 2 ya. Ini maka hasilnya 49 per 6. Maka kalau disederhanakan itu menjadi 8 1 per 6. Nah kalau kita lihat
dia tidak bisa nih, 2 pangkat 2 kan 4. 1/3 dipangkatkan 2 itu adalah 1/9. Jadi tidak boleh. Dia harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba ya beberapa contoh dari perkalian, pembagian, dan pemangkatan, dan juga penjumlahan pengurangan. Yang pertama, kakak punya 15, 5/12 ditambah 7/34. Karena dia penjumlahan, kakak boleh mengerjakan 15 ditambah 7 ditambah 5/12 ditambah 3/4. Berarti ini 22 ditambah 5/12 disamakan penyebut menjadi per 12. Artinya 4-nya dikali 3, maka 3-nya juga dikali 3. Maka di sini kakak punya 22 ditambah berapa nih? 14/12. Atau ini menjadi, ini boleh disederhanakan loh, menjadi 7/6 ya, kalau disederhanakan. Sehingga kita punya jawaban akhir 22 7/6. Nah, ini ternyata lebih dari 1, sehingga ini boleh menjadi 23 1/6. Kalau disederhanakan mengubah nilainya tidak, Kak? Nah, ini tidak ya. Kalau disederhanakan tidak. Ya, ini 23 dikali 6 tambah 1 itu sama saja dengan kalau kita bikin dia menjadi ini 23 2/12. Ini sama saja ya. Sekarang kita coba yang B. Maka yang B ini kakak boleh mengerjakan 13 dikurang 7 ditambah 1/3 dikurang 4/5 gitu ya. Maka di sini kakak punya 13 dikurang 7 itu adalah 6 ditambah ini disamakan penyebut menjadi per 15, ini menjadi 5 karena 3-nya dikali 5, maka 1-nya dikali 5 dikurang per 15 juga. Ini dikali 3, maka 4-nya dikali 3 menjadi 12. Nah, ini di sini maka kakak punya 6. Ini hasilnya adalah dikurang 7/15 ya. Hasilnya minus 7/15. Nah, gimana nih Kak? 6 dikurang 7/15. Ya sudah, pinjam 1. 5 12/12 dikurang 7/15. 15/15 tentunya ya. Sehingga di sini kakak punya 5 8/15. Sekarang kita coba yang perkalian. Kalau yang perkalian, maka kita akan mengubah mereka menjadi bilangan pecahan biasa terlebih dahulu. 13 dikali 4, 52 ditambah 3. Maka kita punya 55/4. Dikali 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 2, 12/5. Dibagi 5 dikali 2, 10 tambah 1, 11/2. Nah, kalau ketemu yang panjang seperti ini yang belakang kita tukar dulu. Kita balik, karena kan kalau pembagian itu boleh menjadi perkalian dengan syarat dia dikali gitu ya, 2/11. Nah, maka di sini jangan dikalikan kemudian disederhanakan. Tapi kalau bentuknya seperti ini kita boleh cross nih. Kita boleh saling mencoret, menyederhanakan atas dan bawah selama ini tandanya masih kali semua. Ketika muncul tanda tambah, contoh ya, muncul tanda tambah misalnya 2/55. Ini 55-nya tidak boleh dicoret sama ini. Karena dia dihalangi tanda ini. Ya, selama tandanya masih perkalian, boleh kita coret. Maka di sini angka 5 ini boleh dicoret dengan ini, menghasilkan 11. 11-nya yang sudah dihasilkan 55 bagi 5, maka ini boleh dicoret juga sehingga habis. Dan 2-nya boleh dicoret dengan ini menjadi 2. Nah, ini boleh dicoret juga dengan ini. Hasilnya adalah 6. Ternyata yang bagian bawah penyebutnya habis semua, ya, 1 semua hasilnya. Yang atas ini 1 dikali 6 dikali 1, maka jawabannya adalah 6. Ternyata jawaban dari ini adalah 6. Untuk yang D, kalau ketemu soal pemangkatan seperti ini jangan dikalikan ya. Ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan, yaitu 1 3/8 ya. Dapat dari mana Kak? Satunya tetap ininya. Nah, ini 375
dibagi 1000. Kalau teman-teman sudah terbiasa berlatih matematika, teman-teman akan tahu nih, kalau 375 itu adalah 375 per 1000 itu adalah 3/8. Kalau 0,125 ini adalah 1/8 gitu ya. 0,250 ini adalah 2/8 dan seterusnya. Ini dikuadratkan, maka kita ubah dia menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 8. 8 ditambahkan 3 berarti 11/8 dipangkatkan 2, artinya kita punya 11 dikuadratkan 121 dibagi 8 dikuadratkan itu adalah 64. Artinya kita punya 57/64. Ya, jadi gampang ya untuk operasi hitung yang melibatkan seperti ini. Gimana untuk operasi hitung campur nih? Pecahan ternyata ada juga nih operasi hitung campurnya. Tetap sama, kita memiliki konsep yang sama dengan operasi hitung campur pada bilangan bulat. Jadi kita punya prioritas nih yang harus dikerjakan. Kalau terdapat kurung, kita akan menyelesaikan apa yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyelesaikan pemangkatan, perkalian atau pembagian, penjumlahan atau pengurangan. Kalau dalam kurung ada pemangkatan perkalian, tentunya kita selesaikan pemangkatan terlebih dahulu. Nah, di sini kakak punya operasi hitung ini. Nah, kita akan coba mengerjakan, ya ini campuran nih. Ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada tanda kurung nih. Artinya kita akan mengerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Maka 4/9-nya tidak perlu kita apa-apakan. Dikali. Ada di dalam kurung penjumlahan. Ini harus disamakan penyebutnya. 8, 6, dan 3. Kalau kita cari KPK-nya itu adalah 24. Ya. Ini kita jadikan 24 semua. Nah, 8 supaya menjadi 24 itu dikalikan 3. Maka 5-nya dikalikan 3 juga menjadi 15. Ini 6 supaya 24 dikalikan 4. Maka 5-nya dikalikan 4 juga menjadi 20. Nah, untuk 2-nya ini berarti dikalikan 8. Maka ini menjadi 16. Dibagi 2/5 dikali. Nah, dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Berarti ini per 20 ya. Samakan penyebutnya. Dikalikan saja atau dicarikan KPK-nya juga per 20. 4 supaya jadi 20 dikalikan 5, maka 3-nya dikalikan 5 menjadi 15. 5 supaya jadi 20 dikalikan 4, maka 1-nya dikalikan 4 juga menjadi 4. Ya. Nah, ini baru kita kerjakan nih. Ini 4/9 dikali 15 tambah 20 itu adalah 35 dikurang 16 itu adalah 19/24. Dibagi 5/2 itu boleh kita tulis menjadi dikali 5/2 ya. Kemudian dikali dengan ini, kalau dijumlahkan itu hasilnya berarti 19/20. Nah, ini baru kisah kita sederhanakan nih ya. 4-nya boleh disederhanakan di sini menjadi 6. Terus ternyata tidak ada lagi yang bisa disederhanakan ya. Artinya kalau tidak bisa disederhanakan lagi, ini adalah pecahan paling sederhananya, mau nggak mau kita hitung. Maka 19 dikali 5 dikali 19 itu hasilnya adalah 1805 dibagi 9 dikali 6 dikali 2 dikali 20 itu hasilnya adalah 2160. Wah, ternyata